Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam fawaid wa ahkam dari awal dari bagian kedua surah An-Naba, itu ayat yang ke-17 sampai 30. Faedah agung jamaah. Jadi faedah agung sekali, karena ini faedah tidak mungkin didapatkan, tidak mungkin dimengerti dengan cara lain. Ini dimengerti coba dengan cara wahyu, ya, dengan cara wahyu. Bahwasanya Allah Ta'ala memberikan firman-Nya yang agung, firman-Nya yang mulia, memberikan kepada manusia, para hamba, apapun yang mereka butuhkan, termasuk yang pokok dan utama, penentu arah kehidupan. Bahwasanya arah hidup manusia harus mengakui dan mempersiapkan diri kemana jamaah? Adanya yaumul fasli, ya kan? Dan yaumul fasli jamaah itu masya Allah. Jadi jangan sampai di dunia semua kita ahli menyelenggarakan ujian, mau SD, SMP, SMA, mau paket A, B, C, mau S1, S2, S3, semua pakai diuji. Setelah mati gak ada ujian apa-apa ya, gak ada pemisahan, gak ada pengumuman, jangan sampai. Jadi pasti ada sama, memang cuman kapan itu nanti dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terang sangat mudah, cukup dengan yanfukhu israfilu fisur, cukup begitu, cukup dengan sekali tiup, dan prosesnya nggak seperti waktu manusia dilahirkan di dunia. Nggak perlu itu, itu memang hikmah Dia Ta'ala yang memahamkan manusia. Ya, manusia, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, ya kan, Allah Maha Mampu. Ya. Terus nomor 2 kemarin juga, belum ya, 2 ya. Sekarang nomor 2 ya. Tadi yang kita sampai sekarang ya. Asani jahannamu ala yatim naruha mu'addatun lil kafirina tataraqqabu wusulahu ilaiha hina yamurruna ala siratil ladzi yad'uhu alaiha yaumal qiyamati fatahtafuhum wa yasqutuna fiha. Ya, jamaah. Nomor 2 ini jumlah apa? Nomor 2 jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya Bayu? Khobarnya mu'addatun. Apa jemaah khobarnya? Mu'addatun. Jahannamu
mu'addatun lil kafirin. Di Jahannam ala syiddati nariha, Jahannam atas dasar apinya yang sangat panas adalah mu'addatun, adalah apa jemaah? Suatu yang dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak percaya. Lil kafirin, tidak percaya, tapi besok di sana mereka akan terkejut, akan kaget, apa yang mereka ingkari ternyata harus mereka alami. Tidak hanya melihat, tidak hanya meraba, bahkan merasakan, kan? Merasakan jemaah, merasakan faduku, ya kan? Faduku, merasakan jemaah, merasakan, nggak hanya melihat atau mendengar gelegarnya, ya kan? Ini merasakan, harus merasakan. Itu terkejutnya mereka jemaah. Betul, mereka terkejut, heran betul, tercengang. Ternyata itu mu'addatun lil kafirin. Kalau yang percaya selalu selamat, karena percaya mereka akan menghindari, ya kan? Akan menghindari. Ya tahu Mas? Kok kibon kono? Ranyawang ya, ranyawang. Enggak melihat ada kulit pisang. Ini terpeleset. Coba melihat, enggak jatuh insyaallah. Iya kan? Akan menghindari toh. Ya kan gitu, akan menghindari gitu. Ini karena enggak percaya, enggak menghindari, enggak persiapan, masuk. Mu'addatun lil kafirin. Bagi yang percaya akan mempersiapkan diri, maka insyaallah selamat. Ya, selamat. Maka kita harus percaya sama. Dan itu mudah bagi Allah karena memang ada yaumul fasal. Ada yaumul fasal. Ada yaumul fasal, buktinya gampang. In alam naj'alil araba mihada dan seterusnya 10, 11 ayat. Ya kan? Terus sekarang sorry terang-terangan inna yaumal fasli kana miqata, dan ada detail perinciannya. Ada perinciannya bahwa jahanam itu mu'addatun lil kafirin, apa jemaah? Tataraqqabu wusulahum ilaiha. Selalu menanti, ya, selalu menanti, selalu mencari, selalu mencari DPO, ya. DPO itu semuanya kalau orang-orang yang kufur, DPO, daftar pencarian orang masuk neraka, ya kan gitu. Ada ayatnya apa? Inna jahannama kanat mirsoda. Siapa yang didikau jahannam? At-taghin, lit-taghina ma'aba. Ini jahannam ya gampang menangkapnya, nggak perlu cari mana-mana. Kenapa? Semuanya lewat situ. Nggak ada orang yang tidak lewat situ. Semua mesti lewat jahannam. Orang nggak bisa ndak, itu suatu yang pasti harus manusia lewati. Kapan itu? Hina, ketika yamurruna alas sirat. Hina yamurruna alas, ketika mereka harus lewat sirat. Di mana siratnya? Di atas neraka jahanam itu. Di atas jahanam ada sirat, sama ada sirat. Apa sirat? Jalan. Jalan, ada jembatan, itu ada jalan, berupa jembatan, jalan. Jangan tanya gimana bangunnya. Ya, jangan tanya gimana bangunnya, karena yang meletakkan adalah yang maha mampu. Alladzi yad'uhullah 'alaiha yaumal qiyamah. Itu yang Allah pasang itu jembatan di besok pada yaumal qiyamah. Allah yang masang kok. Jadi yang ya gampang, kun jadilah, fayakun, saya jadi, kun fayakun jadi jamaah itu.
Kemudian itu sirat tahtafuhum itu sirat apa sama menyambar orang yang kafir. Disambar itu mereka, orang-orang itu disambar, akhirnya apa? Yaskutun, mereka jatuh fiha di dalamnya. Mengapa mereka disambar terus jatuh? Kenapa mereka disambar terus jatuh jemaah? Karena waktu di dunia mereka juga disambar oleh syahwat, disambar oleh syubhat hingga jatuh tidak bisa berjalan di atas as-siratal mustaqim. Itu masalahnya. Ya kan gitu. Di dunia mereka disambar syubhat, disambar syahwat, menjatuhkan mereka dari menempuh as-siratal mustaqim, menempuh al-iman wal Islam, gagal, akan gagal di sana, akan jatuh semua ke jahanam. Makanya kita orang mukmin apa jamaah harus mampu melawan syahwat, mampu melawan syubhat. Kalau jatuh siap bertaubat, kembali lagi ke jalan yang as-siratal mustaqim, al-iman wal Islam, sehingga di nanti kenapun cambikan nanti lepas, bisa melanjutkan menyeberangi neraka jahanam as-sirat sampai ke ujung surga. Sampai ke surga. Nanti yang paling berat bagi orang mukmin itu ada yang melebihi beratnya menyeberang sirat. Ada. Sukses menyeberang sirat sebelum masuk surga, ada yang lebih berat lagi. Apa namanya? Namanya kintoroh. Hanya kintoroh itu. Kintoroh itu tempat di sana dia Ta'ala menghisab sesama mukmin, mengkisos sesama mukmin yang di dunia punya hasad, punya dengki sesama mukmin, punya iri sama mukmin. Itu nanti dihisab di sana, di kintoroh itu yang paling menyakitkan karena berat sekali, susah sudah selamat. Kalau sirat masih sudah selamat, bisa melawan syahwat, bisa melawan syubhat yang mengganggu dari menempuh iman dan Islam. Tapi sesama mukmin ada aja kesalahan yang manusia perbuat, ada aja yang orang perbuat, itu akan dikisos di mana? Di kintoroh, ujung sirat sebelum ke surga. Ujung sirat, habis dari sirat. Enggak ada yang neraka salah itu. Iya. Enggak ada kan sesama mukmin. Enggak sampai hilang, enggak sampai habis kebaikannya, enggak sampai tetap banyak menang kemuliaan imannya, tetap menang, bisa untuk menebus dan membayar. Tetap bisa. Cuman tuh ya menyakitkan karena ya piye orang tuh rapi enak lho kan. Walaupun dia enggak enak gitu. Sekali orang masuk ke surga apa sama enggak ada dengki sama sekali. Nang donya karo masmu sugih kecek pirang miliar wae sampean iso rada iri lho. Lah engko nek surga piye? Luwih akeh jarake, ra diresik isik gimana? Jadi enggak ada iri surga. Walaupun jaraknya menganga sekali, enggak ada iri. Jadi tebus semua waktu di kintoroh itu. Dibersihkan semua. Itu menyiapkan. Jadi di surga tambah derajatnya tambah beda sekali, menganga, tapi enggak ada iri lagi. Neng donya beda pirang miliar wae lho, ora iri angel.
Ono wae ning ati ku angel dikendalikan. Kan gitu kan. Susah pengendaliannya kan gitu. Ada aja kan gitu. Ngoten kan. Karo koncone angkatane bareng gajine gitu sithik lho. Nah. Berarti isi aku lho. Isi aku gajine kok akeh tone. Wis ajak piro har. Ajak 20.000 protes iki jan wis aku. Susah kan? Susah, sesama kita susah. Ada aja hati-hati itu ada aja yang bermasalah, jamaah. Itu nanti dikintor diproses ini. Nanti akan diproses dikintor. Allah tahu semua itu. Allah tahu nanti akan diproses di mana? Yuk dikintor. Dikintor proses. Hah? Apa? Ya namanya kintor gitu aja, lafadznya gitu ya. Kintor. Ya, kintor. Tempat lah. Ya tempat itu, tempat di ujung Sirat. Rampung menyeberang Sirat. Lolos ke Sirat. Wah, ujian berat itu di sesama kita, sama mukmin. Apa? Udahlah, Allah Maha tahu kefiahnya. Kalau masalah perkara teknisnya kita nggak mengerti lah perkara teknisnya ya kan. Dia tahu yang Maha tahu kan juga macam-macam teknisnya kan. Macam-macam teknisnya lo Maha tahu gimana caranya ya. Gimana caranya. Makanya ada orang yang ke surga karena apa? Gak punya dengki dan iri sama mukmin. Gak punya iri dan dengki ke sesama mukmin. Gak ada hasad. Iya, iyalah tentu aja lah. Yang Rasul riwayatkan kita yang gak ngerti, ya kan? Kan gitu. Tapi Rasul riwayatkan lah. Ya kan, kan Nabi pernah bersabda Rasulullah akan masuk kepada kalian di majelis ini seorang ahlul jannah, kan gitu, tapi begitu ya kan, begitu. Itu sahabat gimana? Respon baik, siapa dia? Kita pengen tahu, oh itu orangnya, kan gitu. Terus mereka penasaran, apa rahasianya ya kok Nabi menyebut dia ahlul jannah, kan gitu ya kan, ahlul jannah, dia masuk ya kan itu sama dengan nenteng apa? Nenteng sandal, nyangking sandal, nenteng sandal ya kan, nenteng sandal. Akhirnya sahabat penasaran betul gitu. Ada yang membuntuti dia dan meminta izin untuk tinggal bersamanya, pengen tahu. Tapi dia kan nggak ngerti kalau Nabi bersabda dia ahli surga, kan gitu kan? Cuma dia yang ngerti ini penasaran. Nah itu seperti kita itu juga kita punya penasaran. Disebut ahli surga penasaran. Jangan bos Darul Yunan penasaran. Ahli surga adem beku, astagfirullah, kebalik-balik ya kan. Jangan gitu ya kan itu. Kalau disebut surga itu harus anget gitu loh. Anget langsung respon ya kan. Penasaran. Intinya jangan tanget. Itu jangan tanget lah. Maka ini sahabat yang mempelajari dia berhari-hari di tempat tinggalnya nggak menjumpai suatu keistimewaan, nggak menjumpai. Akhirnya bingung. Kulihat biasa ini orang, nggak ada yang istimewa menurutku. Akhirnya terpaksa ngomong, tapi aku denger loh Rasulullah nyebut kamu ahlul jannah. Apa rahasianya? Tanya karena emang diselidiki
Nggak ketemu. Ternyata apa? Ada di hati. Ya, di hati. Dia nggak punya sedikit pun hasad ke sesama mukmin. Nggak punya hasad. Walaupun diuji, dia orangnya mukmin tapi dunianya kalah. Ya kan? Dia kepada yang lebih dan mereka yang lebih itu banyak itu dan dia nggak punya hasad. Gitu, nggak punya hak hasad. Kayak itu sama. Suara sana. Suara gue. Sulit. Nah, dilatih kan, dilatih aja kan keutamaannya nanti, tahu keutamaannya, tinggi pahalanya, ya kan, tinggi pahalanya nanti gitu. Terus juga hasad itu ada kintoroh nanti ada kintoroh akan lebih memperhitungkan toh, akan memperhitungkan. Itu kita gitu kalau orang yang di dunia nggak mukmin karena syubhat jelas langsung jatuh, nggak pernah langsung kena cabian dan lepas ke neraka jahanam, nggak bisa lagi dia melanjutkan menyeberangi sirat. Maka kita harus bisa menyeberangi iman dan Islam supaya bisa menyeberangi sirat gitu ya. Jadi kesuksesan orang menyeberangi sirat tergantung suksesnya di dunia menyeberangi as-siratal mustaqim, jalan yang maknawi yaitu iman dan Islam. Itu, ya kan? Siapa yang menempuh as-siratal mustaqim, iman dan Islam dengan cepat menyambutnya, ayo iman dan takwa, nggak pernah wait and see. Aku nunggu dulu lah, lihat-lihat dulu. Nah, gitu. Dia langsung sami'na wa ata'na bersegera, maka nanti pun menyeberangi juga segera. Ya kan? Ya. Tapi kok dengan Islam, iman ini masih nunggu, lihat dulu, nunggu, lihat dulu. Masuk enggak, ikut enggak, oke enggak. Dengan itu ya nanti juga lama juga. Ada yang cuma merangkak, ada yang cuma kesot. Enggak kesot. Apa kesot? Ala istin. Apa ala istin? Jalannya pakai bokong, pakai pantat jalan itu. Ini lumayan masih jalan. Gitu. Itu pakai bokong, pakai pantat. Kok mau dari sini ke situ pakai pantat ke motor? Kan malah enak lu gak berdiri. Oh lama, beli berdiri. Beli kosong. Sebentar kosongnya kan bila begitu. Itu jamaah. Jadi yang kedua apa? Jahanam itu bersama api yang panas itu dia mencari, mengontrol, mengawasi semua orang yang tidak percaya dengan dia akan disambar kemudian jatuh ke dalam neraka jahanam. Maka kita harus jangan kena syubhat, harus percaya adanya neraka dan surga. Al-jannah hakun, an-nar hakun. Ya. Yuk lanjut. Nomor 3. Adabu ahli nari azimun wa syadidun wa min anwa'il azabi alladhi yu'adzabuna bihi. Alifun baqa'uhum finnari duhuran tatluha duhurun la tantahi abadan. Ya'un annahum la yadhukuna finnari ma'an baridan yarwi az-zama'a wala 'ishan raghidan yab'athu 'ala as-sa'adati was-sururi
Ya, ini ini lagi jamaah yang harus saya ketahui agar membuat dia jera. Azabu ahli nar, azab yang menyiksa ahli nar adalah azimun wa syedid. Apa di antara macamnya? Di antara macam yang yu'adzabuna bihi, yang dengannya mereka disiksa, yu'adzabun, mereka disiksa, satu, baqa. Mereka tinggal di neraka jahanam duhuron tatluha duhurun, berabad-abad, diikuti abad-abad tanpa selang waktu, dan la tantahi, enggak ada habis-habisnya. Terus abad diikuti abad tanpa ada selang waktu dan enggak ada habisnya. Itu cukup untuk apa jemaah? Menerangkan azimun wa syadid. Udah begitu di dalamnya mereka la yaduku namaan baridan yarwid dhoma, tidak mendapatkan satu air dingin yang memuaskan dahaga. Enggak ada air dingin yang memuaskan dahaga. Jadi piye Yud? Sampeyan piye rasane Yud nek donya iki ora entuk banyu sing nggo ngombe seger ngono. Susah. Ya kan? Susah. Iya nek banyu elek kabeh. Iki banyu racun. Ya toh? Iki banyu penuh E. coli. Ya kan? Penuh E. coli. Itu. Mau di mana yang minum? Enggak minum haus sekali. Semuanya ada penyakitnya yang mau diminum ini. Yang mendapatkan air yang bisa menghilangkan rasa haus. Semuanya bermasalah airnya, kan gitu. Semuanya bermasalah airnya. Itu susah sekali jemaah. Dan yang bisa bikin air dia Ta'ala. Di dunia ini pun enggak ada air tanpa ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang enggak bisa bikin air. Ya kan? Siapa yang bikin air? Di dunia ini siapa? Apa ada pabrik air? Enggak ada yang bisa bikin air. Mereka bisa bikin pesawat, yang bikin air enggak bisa. Ya kan? Enggak ada yang bisa bikin air sama. Nanti sing nang pabrik air. Enggak ada. Padahal itu kebutuhan yang harus ada. Ya kan? Semuanya menerima dari Allah sama gitu. Nah kalau Allah nggak ngasih, ya nggak ada. Nah di neraka nggak ada, nggak dikasih oleh Allah ma'an baridan yarwi adzoma, yang melegakan orang yang haus. Nggak ada minuman yang melegakan rasa haus. Terus ngelak, tidak ada yang ngobati ngelak gitu. Jadi sepele ya. Apa siksaane? Ngelak gitu. Apa siksaannya bro? Haus. Tapi itu ternyata siksaan yang paling sakit. Kalau haus pun nggak ada obatnya, nggak ada airnya kan. Susah itu ya mah. Susah sekali itu. Susah gitu. Dan orang pasti haus. Di dunia aja haus. Bagi di dalam api yang panas, kayak apa hausnya, dan gak ada air yang melegakan kehausan. Yang yarwi dzoma. Juga wala aisan rogidan, nggak ada di sana nggak ada kehidupan yang nikmat, nggak ada kehidupan yang bahagia dan gembira. Apa yang ada? Kehidupan dalam rangka merasakan sakit. Kehidupan dan merasakan siksa. Mati yo ora iso. Jamaah. Bunuh diri yo enggak bisa. Enggak bisa bunuh diri. Rumah saya yang nek lara bunuh diri wae. Enggak ada bunuh diri, enggak bisa ya kan. Sana enggak bunuh diri. Ya dah, nih. Kenapa enggak bisa bunuh diri? Kenapa enggak bisa bunuh diri?
Kematian sudah disembelih. Ya gitu, kematian udah dimatikan, nggak ada kematian lagi. Jadi ketika ahlul jannah masuk jannah, ahlul nar masuk nar, kematian Allah datangkan, lalu kematian ditiadakan, disembelih. Kematian dimatikan, sehingga nggak ada lagi kematian. Yang ada khuludun, kekal semuanya. Surga kekal, neraka kekal, nggak ada mati karena kematian sudah ditiadakan. Gitu, sudah nggak ada lagi kematian kan gitu. Kematian Allah datangkan dalam bentuk seekor kambing. Kematian Allah datangkan dalam bentuk seekor kambing disembelih, sudah nggak ada kematian lagi. Khuludun gitu. Ya, itu jemaah yang berbahagia. Jadi mereka di dalam selama-lamanya. Jadi tidak mati, tapi hidupnya tidak sa'adah wa surur, nggak ada bahagia dan gembira. Yang ada hanya hidup untuk disiksa, merasakan kepedihan. Ini semua tentunya sama orang harus jera, ya kan? Jera dengan kufur. Jera dengan kufur harus bisa melawan syubhat. Kalau nggak bisa, jangan mendatangi syubhat. Demi fulus, jangan kerja ke negara yang penuh syubhat. Nanti uangnya dapat, imannya hilang gimana? Kan itu ya kan? Jangan begitu. Jangan sampai kita ke tempat yang penuh syubhat. Jangan itu ya kan? Yuk terus, ayo. Saya jazillahu kufara in khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun jazaan wifaqan fal jaza'u min jinsil amal. Yang keempat jemaah, saya jazillahu haula'il kufar ala a'malihim. Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang tidak percaya dengan neraka itu dan tidak percaya dengan surga itu sesuai amal mereka. Ya, sesuai amalnya memang nggak percaya, amalnya berbuat kerusakan, amalnya membuat syubhat yang gitu. In khairan fa khairun. In khairan fa khairun. Apa artinya? Jika amalnya bagus, maka balasannya bagus. Jika amalnya syarron, maka balasannya syarrun. Nah gitu. Kalau pengen lengkapnya, in kana al amalu khairan fa jazaohu khairun. Wa in kana al amalu syarron fa jazaohu syarrun. Itu jamaah itu apa namanya? Jazaan wifaqan, balasan yang sesuai, balasan yang sesuai sejenis dengan amal. Yuk, lanjut. Lamma kanal kuffaru la yatawaqqauna jazaan wala hisaban fa innahum lam yakhafuhu fakafaru Nah, ini jemaah, ini bahayanya siapa jemaah? Bahayanya apa?
la yatawaqqauna jazaan wala hisaban, tidak mengharapkan balasan dan perhitungan amal. La yatawaqqauna jazaan wala hisaban, tidak mengharapkan, tidak menanti, tidak menunggu, enggak menanti, enggak mengharapkan perhitungan amal dan pembalasannya. Ini adalah kesalahan yang besar. Karena orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan surga neraka tidak mengharapkan. Ya kan? Ya tapi makanya itu bahaya, nggak percaya. Orang kalau nggak percaya akan tidak menunggu kan? Nggak menunggu. Kamu bisa di sini nunggu mukafaah nggak dari Ma'had? Kenapa? Tidak percaya adanya mukafaah, kan gitu. Saya nggak percaya adanya mukafaah kan gitu. Kan nggak percaya. Tidak ada satupun informasi yang mengatakan mukafaahnya, kan gitu kan. Nggak ada informasi ya. Dan ada, kalau kamu menunggu-nunggu salahmu dewe. Ya mending orang nunggu-nunggu kan. Ya kan itu, mending kan nunggu karena nggak percaya ya tidak akan menunggu. Nah gitu sama. Ya itu kalau Ma'hadnya nggak ada, memang nggak ada janji itu. Tapi kalau Allah kan ada janji. Dia memang berjanji menciptakan surga dan neraka, bahkan sudah diciptakan, uiddat, sudah dipersiapkan. Nah, kalau mereka la yatawaqqaun. Nah, karena la yatawaqqaun, maka lam yakhafu, maka mereka tidak punya rasa takut. Enggak takut. Makanya siapa-siapa yang besok tidak mengharapkan ujian, ya toh, tidak takut, belajarnya enggak sungguh-sungguh, ya enggak. Belajar enggak sungguh-sungguh, tapi besok ujian rasa melu, apa enak. Ya kan gitu. Ya kan, siapa yang enggak mengharapkan ujiannya dikoreksi, dihisab, diberi jaza angkanya berapa, nggak mengharapkan, nggak perlu takut, belajarnya main-main, ya kan? Nggak perlu takut, gampang, ujian rasa melu, kan gitu kan? Itu kan enak. Juga ini kan, karena mereka tidak mengharapkan jaza wala hisab, falam yakhafu, maka nggak punya takut. Kufur pun tidak takut, mendustakan bukti pun tidak takut, ya kan? Makanya fakafaru wa kadzabu, tanpa takut. Memang nggak percaya kok, nggak percaya ada surga dan neraka kok. Mana ada hisab, mana ada jaza, nggak ada gitu. Nggak percaya ada di sana. Dusta pun juga tidak takut, nggak masalah, kan gitu. Yuk lanjut. Abdu, fa'il dong, abdu. Ya, ini jamaah. Kullu amalin ya'maluhul insan, ini mubtada. Mana khabarnya? Yuhsihillahu ta'ala alaihi. Ya, itu khabarnya. Mana mubtada'nya? Kullu amalin ya'maluhul insan. Semua amal yang manusia kerjakan adalah Allah hitung dan Allah tulis. Yalqahul abdu, hamba akan mendapatinya. Hamba akan mendapatinya. Enak enggak? Masya Allah. Kita amal, kita di rumah diem aja dikir subhanallah, Masya Allah. Ya kan? Itu Allah menghitung dan menulis. Terus besok akan manusia temui itu tulisan dan balasannya, ya kan? Itulah sempurnanya sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, terakhir. Alal mukmini an yaqtadira bil ayatil karimati Wa yatamassaka bidinihi wa yanqada bi awamiri rabbihi. liyakuza bima anzalallahu bil muti'ina Naam. katsira. Cukup, itu bukan lagi, udah beda itu. Ya. Nomor 7, jamaah, orang mukmin wajib mengambil pelajaran dari ayat-ayat, jangan mendustakan. Dibaca, dipercaya, dan diambil pelajaran sebagai petunjuk arah, ya kan gitu, wajib begitu. Terus yang kedua, berpegang teguh dengannya, tunduk patuh melaksanakan perintahnya, supaya apa? Supaya yafuz, supaya bisa menang, sukses meraih surga yang Allah janjikan. Enak kan sebenarnya kan? Surga nggak perlu bangun loh. Allah yang membangun dan dijanjikan. Kita nggak perlu bangun, cukup apa cukup? Mentaati Allah, itu tinggal nempati, ya kan? Kita hanya mentaati Dia ta'ala aja. Ayatnya diterima, ya kan itu, ya kan? Itu jamaah mungkin yang kita bahas ya gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam.